Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Rasul sang guru dan bagaimana metodologi beliau dalam mengajar. Masyarakat muslimin, buku ini sekali lagi sebagai sebuah persembahan bagi kita, siapapun saya, Anda mau sudah menjadi seorang guru, ustadz misalkan, atau Anda masih belajar, Anda masih jadi santri, atau Anda seorang karyawan, siapapun Anda, laki perempuan, semuanya kita adalah guru. Kalau bukan guru bagi orang banyak, bukan guru di sekolah atau bukan guru di pondok pesantren, minimal kita ini guru bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih kalau udah punya anak, guru bagi anak-anak kita, guru bagi suami kita, bagi istri kita. Demikian juga seorang ibu. Ibu, walaupun dia nggak ngajar di pondok, nggak ngajar di sekolah, dia adalah guru bagi anak-anaknya. Nah, jemaah sekalian, makanya kita belajar kepada Nabi menjadi seorang guru, biar kita sukses dunia akhirat untuk menjadi seorang guru, mendidik diri kita dan mendidik orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Baik, selanjutnya di kesempatan kali ini kita masuk pada bab baru. Hadduhu ala mahwil amiyati wa tahdhiruhu minal futuri fit ta'lim wa ta'allum. Bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menghilangkan kebodohan di tengah masyarakat kita. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk menghilangkan kebodohan di keluarga kita. Artinya apa? Kita diwajibkan untuk mengajar atau membuat orang paham. Enggak harus kita yang mengajar, mungkin orang lain. Yang penting masyarakat di sekitar kita, ataupun keluarga kita, atau tetangga kita harus paham agama, harus paham ilmu. Ini ada banyak hadis yang terkait masalah ini, jamaah sekalian. Yang pertama, suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fahamidallaha wa athna alaihi. Tsumma daqa ta'ifun minal muslimin fa athna alaihim khaira tsumma qala. Suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lalu kemudian beliau berkhutbah. Di antara isi khutbah beliau adalah beliau menyebutkan beberapa suku, kemudian kabilah kalau bahasa yang agak tepat mungkin, menyebutkan beberapa kabilah. Kemudian Nabi Muhammad memuji kabilah-kabilah ini, kemudian menyebutkan beberapa kabilah dan mengkritiknya. Di antara kritikan Nabi Muhammad SAW kepada sebagian kabilah adalah apa? Beliau mengatakan mabalu aqwamun, tanpa menyebutkan kabilah yang mana, tapi beliau mengatakan mabalu aqwamun, kok ada sebagian masyarakat, kok ada sebagian kabilah la yufaqihuna jiranahum wa la yuallimunahum, kok ada sebuah kelompok ataupun sebuah kabilah, sebuah kelompok masyarakat yang tidak memfaqihkan, yang tidak membuat jiranuhum, tetangganya itu faqih. Maksudnya punya tetangganya bodoh, kok bisa-bisanya mereka membiarkan tetangganya dalam kebodohan. Wala yu'allimunahum, dan juga tidak mau mengajarkan tetangganya. Wala yufattinunahum wala ya'murunahum wala yanhaunahum. Kok ada sebagian kelompok, sebagian kabilah yang tidak mencerdaskan orang-orang di sekitarnya, tetangga-tetangganya, wala ya'murunahum, dan tidak memerintahkan mereka perbuatan baik, wala yanhaunahum, dan tidak melarang mereka dari perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma balu aqwamun, sebaliknya saya kok heran ada sebagian kelompok la yata'allamuna min jiranihim, mereka tidak mau belajar kepada tetangganya yang pinter, tidak mau memanfaatkan
keluarganya yang cerdas, tidak mau memanfaatkan temannya yang punya ilmu, hidup bersama atau ngantor bersama, yang pinter di kantor tersebut tetap pinter, yang bodoh tetap istiqomah dengan kebodohannya, ya. Wala yatafaqqahun, dan tidak mau belajar, wala yatafattanun, dan tidak mau mencerdaskan dirinya dari tetangganya. Jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melanjutkan, wallahi la yu'allimanna qaumun jiranahum wa yufaqihunahum wa yufattinunahum wa ya'murunahum wa yanhaunahum wa yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafaqqahuna wa yatafattanun aw la u'ajjilannahumul 'uqubata fid dunya. Demi Allah, hendaklah satu kelompok masyarakat mengajarkan tetangganya, memahamkan mereka, kemudian mencerdaskan mereka, dan hendaklah kelompok yang masih belum belajar, masih bodoh, belajar kepada tetangganya yang pintar, mencerdaskan dirinya dari mereka. Kalau tidak, maksudnya yang satu nggak mau mengajar, yang satu masa bodoh dengan kebodohannya, tidak mau belajar, apa yang terjadi? La'u ajilannahumul 'uqubata fid dunya. Aku akan menyegerakan hukuman kepada mereka di dunia ini. Jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis tentang pentingnya mengajar dan pentingnya belajar. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini, jemaah sekalian. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah apa? Seorang ulama ataupun seorang faqih tidak salah, tidak berdosa ataupun tidak salah kalau dia itu memberikan apresiasi kepada sebagian kelompok yang memiliki andil, yang memiliki kelebihan. Gak apa-apa memuji mereka, asalkan memujinya gak terlalu berlebihan, menyebutkan kebaikan-kebaikan. Oh, kelompok fulan, alhamdulillah kelompoknya baik-baik, suka membantu. Jemaah sekalian, itu ternyata salah satu cara untuk menyemangati orang-orang di sekitar kita. Antum biasakan diri untuk mengapresiasi orang-orang di sekitar kita. Contohnya apa? Ketika Anda punya istri, ketika dia masakan masakan yang baik mungkin bagi Anda ataupun masakan yang enak, ucapkanlah terima kasih atau berikanlah hadiah atas atas keberhasilan dia atau atas usaha dia. Sama, seorang istri pun ketika dia diberi uang belanja atau diberi hadiah oleh suaminya, maka salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa? Mengapresiasi minimal dengan mengucapkan terima kasih atau mendoakan kebaikan. Seringkali kita ini nggak terbiasa mengapresiasi, nggak terbiasa membalas kebaikan orang-orang di sekitar kita. Padahal jamaah sekalian, salah satu cara keberhasilan berkomunikasi, di antara cara komunikasi Nabi Muhammad adalah apa? Apresiasi, mengucapkan terima kasih, memberikan memberikan balasan kebaikan bagi mereka yang berbuat baik, memberikan bonus bagi mereka yang betul-betul berhasil dalam sebuah aktivitas, dalam sebuah misi ataupun dalam sebuah dalam sebuah lomba ataupun dalam sebuah pekerjaan. Diberikan bonus, minimal doa, minimal ucapan terima kasih, selebihnya adalah harta dan lain sebagainya. Ini penting masalah muslimin. Dalam dunia manajemen pun juga seperti itu. Tentu berbeda antara orang yang berhasil meraih poin 100 dengan mereka yang hanya meraih poin 70 ataupun 80. Yang sudah mencapai poin 100, berikanlah apresiasi, ya. Minimal ucapan terima kasih. Syukur-syukur kalau ada tambahan bingkisan dan macam-macam. Kenapa? Karena itu bisa menyemangati manusia, ya, membuat orang semangat, membuat orang merasa dihormati atas pekerjaan dia. Bukan berarti kita membiasakan dia dipuji, bukan berarti nanti dia kalau kita puji nanti membuat dia tidak ikhlas. Enggak. Bedakan antara makom ikhlas dengan makom memberikan apresiasi. Bedakan jamaah sekalian. Rasul mengatakan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak terbiasa mengucapkan terima kasih, membalas budi orang lain, maka dia tidak akan terbiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan masalah muslimin. Siapapun, istri Anda, suami Anda, anak Anda, teman Anda, atau kalau Anda adalah seorang atasan, ya, bawahan Anda, atau kalau Anda seorang bawahan manajer Anda, ucapan terima kasih kepada mereka, berikan apresiasi, karena itu bisa menyemangati mereka. Kalau kita tidak bisa mengapresiasi dengan bingkisan yang sifatnya harta, minimal dengan apa? Minimal dengan doa langsung diucapkan di hadapan mereka.
Ustaz, boleh mendoakan mereka langsung, lebih baik. Katanya doa yang paling mustajab doa ala dhahril ghaib, doa tersembunyi tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Iya. Jadi ala dhahril ghaib ya doa, di depan dia juga kita doakan. Berkali-kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa langsung di hadapan orang tersebut. Nah, kita kan jarang ya ketemu sama orang berbuat baik, paling banternya jazakumullah khairan. Nabi tidak. Diucapkan barakallahu fi malika wa ahlika, ucapkan doa-doa yang sangat banyak sekali. Itu membuat orang senang, Mas kalian. Ya, membuat orang senang. Nanti sahabat akan balas mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, Nabi ketika melihat istrinya berbuat kebaikan, beliau mengapresiasi, doakan, dipegang ubun-ubun istrinya, kepalanya, dicium ubun-ubunnya, didoakan kebaikan. Doanya lama, setelah itu apa? Istrinya balik mendoakan beliau. Sama jamaah sekalian, dalam interaksi dengan siapapun kita harus terbiasa. Kepada anak-anak kita juga demikian, kepada orang tua kita juga demikian. Berikan apa? Apresiasi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi sebagian kelompok langsung di depan mimbar, ya, di hadapan banyak orang jamaah sekalian. Ini penting, satu hal yang perlu kita pahami bersama, prinsip interaksi yang luar biasa, ya. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua jemaah sekalian, jadi Nabi kalau mengapresiasi, menyebutkan kebaikan, kelompoknya disebutkan dengan jelas. Orangnya ataupun kelompoknya disebutkan dengan jelas. Fulan. Tapi dalam mengkritik, Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang boleh kritik. Tapi orang-orang yang dikritik biasanya langsung merasa. Ya, ini Nabi menyebutkan yang baik-baik, kelompok yang baik-baik begini. Ketika mengkritik, Nabi Muhammad mengucapkan dengan ungkapan nakirah, ungkapan yang tidak menunjuk pada kelompok tertentu. Tapi orang yang dikritik merasa. Apa itu? Nabi Muhammad mengatakan, "Babalu aqwamin." Kok ada sebagian kelompok yang tidak mengajarkan tetangga mereka, tidak mencerdaskannya, tidak memfakihkannya, tidak memerintahkan perbuatan baik, dan juga tidak melarang perbuatan mungkar. Artinya cuek dengan kondisi tetangga, tapi nggak menyebutkan siapa orangnya. Sama ketika mengkritik orang-orang yang tidak mau belajar, wa ma balu aqwamun la yufaqihuna min jiranihim. Dan juga saya heran dengan sebagian orang yang tidak belajar kepada tetangganya, wa la yatafattanuna minhum, dan tidak mencerdaskan diri dari tetangganya. Artinya dia nggak bisa memanfaatkan keluarganya, tetangganya yang pinter. Nah, ini poin pertama yang bisa kita ambil jemaah sekalian. Jadi kalau mengapresiasi jelas orangnya, tapi mengkritik Nabi Muhammad tidak menyebutkan dengan ciri-ciri yang lengkap. Karena sekali lagi mengkritik orang di depan orang banyak itu sebenarnya bukan memperbaiki tapi merusak. Kecuali loh ya. Kecuali kalau yang sudah tersebar dan sudah diketahui kedoliman, dan kedolimannya betul-betul luar biasa, jadi boleh nyebutinnya. Menyebut fulan telah berbuat ini, fulan telah berbuat itu. Kalau itu kedoliman telah merajalela, bahkan mungkin dia memperkuat kedolimannya dengan pasukan, tidak mau dikritik dan lain sebagainya, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau sekedar kesalahan-kesalahan pribadi, dia masih bisa masih bisa dinasehati secara diam-diam, silakan. Makanya para ulama kontemporer memperbolehkan demonstrasi. Kan demonstrasi intinya kan salah satunya apa? Menjelaskan kejahatan-kejahatan orang kita demo, ya. Kalau kita demo orang Amerika, kita jelaskan kejahatan orang Amerika. Kalau yang kita demo adalah seorang gubernur misalkan, kita jelaskan kejahatan di hadapan orang banyak. Karena apa? Karena dengan cara lain sudah tidak bisa. Maka menjelaskan kesalahan mereka di hadapan umum itu bagian daripada salah satu nahi mungkar, upaya untuk menghindari kemungkaran yang mereka lakukan, biar orang tahu. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga jemaah sekalian yang bisa kita ambil kesimpulan di sini adalah apa? Kewajiban untuk mengajarkan orang-orang di sekitar kita. Jadi begini jemaah sekalian, mengajar itu kewajiban alim, belajar itu kewajiban muta'alim. Jadi sebenarnya kita sama-sama wajib. Orang yang punya ilmu wajib mengajar, dan orang yang tidak punya ilmu wajib belajar.
Jadi sama-sama semacam majelis taklim seperti ini sama-sama menggugurkan kewajiban kita. Yang punya ilmu mengajar, yang tidak punya ilmu ataupun yang kurang ilmunya belajar. Sama-sama menggugurkan kewajibannya mas kalian. Nah makanya masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama yang punya ilmu itu wajib mengajar. Jadi mengajar itu kewajiban seorang ulama, mencerdaskan kewajiban mereka. Di saat yang bersamaan, belajar itu kewajiban orang-orang yang tidak punya kapasitas ilmu yang mumpuni. Belajar, harus belajar, sama-sama belajar. Maka Nabi Muhammad mengkritik dua-duanya. Yang tidak mau mengajarkan tetangganya dikritik, yang tidak mau belajar dikritik juga sama Nabi Muhammad SAW. Jadi dua-duanya imbang dikritik. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini poin yang ketiga. Poin yang keempat yang bisa kita ambil kesimpulan adalah apa? Tentang kewajiban-kewajiban kita kepada tetangga yang jarang dijelaskan. Selama ini yang sering dijelaskan adalah apa? Kewajiban kita kalau masak, di antara hak tetangga, kalau kita masak aromanya sampai di tetangga sebelah, maka kita punya kewajiban untuk memperbanyak kuahnya. Nanti kita masukkan ke mangkok, kemudian kita bagi kepada tetangga, kuahnya seisinya, ya, jangan kuahnya saja. Seringkali kita diajarkan itu, jamaah sekalian. Iya, itu benar, bagian daripada hak-hak dalam bertetangga. Kemudian hak tetangga adalah apa? Menjaga urusannya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Lebih utama daripada kita menjaga kehormatan orang di luar. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah suatu waktu berdiri di depan terik matahari yang sangat panas. Berdiri aja. Mau duduk tiba-tiba berdiri lagi. Mau duduk tiba-tiba berdiri lagi. Lama sekali sampai beliau keringat. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang menyaksikan itu. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang itu? Kok dari tadi dia ngomong bersama dengan Anda, sampai-sampai Anda nggak sempat untuk duduk?" Nabi bilang, "Anda lihat orangnya?" "Iya, saya lihat orangnya." "Oh, saya kira kamu nggak lihat." "Innahu Jibril." Itu orang itu yang berdiri di hadapan saya. Jibril, sejak tadi dia memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Aku mau duduk, Muhammad berbuat baiklah kepada tetanggamu. Muhammad, tetanggamu nanti diingatin, tetanggamu merupakan merupakan apa? Kewajibanmu untuk menjaga kehormatannya. Muhammad. Sampai saya enggak sempat duduk, kata Nabi. Nah, ternyata di antara kewajiban kita kepada tetangga kita, ya, kewajiban kita kepada tetangga kita, apalagi tetangga rumah. Ini bicaranya tetangga desa ini hadisnya, tetangga kaum, tetangga kabilah, apalagi tetangga rumah, lebih aula, lebih wajib lagi. Apa itu? Mengajar mereka, jemaah sekalian, mencerdaskan mereka, ya. Mengajak mereka untuk berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan mungkar. Ini kewajiban-kewajiban yang hari ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga apa yang terjadi? Ada orang soleh secara pribadi, tapi masyarakat di sekitarnya masih dalam kondisi sangat buruk sekali. Ini oleh Rasulullah SAW ini disebut sebagai syaiton ahros, setan bisu, tidak mau terlibat dalam memperbaiki masyarakat. Jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengajarkan kepada para sahabat untuk cerdas dan baik secara pribadi, nggak pernah. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan apa? Agar cerdas, pinter, dan baik itu bersama-sama. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sama-sama baik, bagaimana sama-sama cerdas, bagaimana sama-sama pinter. Jadi nggak ada baiknya ada seorang alim, seorang ustadz pinternya luar biasa, tapi tetangga di sekitarnya itu masih bodoh. Dia nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Ini bukan orang yang baik. Ini bukan generasi Rabbani. Generasi Rabbani, generasi yang terbaik dari kalangan umat ini adalah generasi yang soleh secara pribadi, muslih kata para ulama. Dia juga terlibat memperbaiki masyarakat. Jadi bukan soleh toh, tapi soleh muslih, soleh dan terlibat dalam memperbaiki masyarakat. Nah, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini beberapa kewajiban yang hari ini jarang dilakukan oleh umat Islam. Makanya masyarakat muslimin, kalau antum di rumah, antum ada kewajiban
minimal kepada tetangga kita, ngajak ngaji. Kalau kita gak bisa ceramah, kita gak punya ilmu yang mapan, ngajak sajalah. Kalau ada, kita kan biasanya tetangga punya nomor WA-nya atau nomor sekarang nomor BIP-nya gitu ya, atau nomor Telegramnya karena rencananya mau hijrah total dari WA ya. Baik jemaah sekalian, kita kan punya WA lah, ini ada kajian, Mas ini ada kajian, ayo ikut yuk. Mereka tuh menunggu orang yang mengetuk hati mereka, menunggu orang yang menarik tangan mereka untuk datang ke majelis taklim. Sebenarnya mereka ingin, tapi daya tarik atau daya yang menarik mereka itu kurang. Makanya penting kita mengajak mereka untuk tafaqquh fiddin. Karena itu kewajiban kita jemaah sekalian. Kewajiban yang kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Kewajiban yang kalau ditinggalkan tadi ancaman Nabi, la uajjilannahumul uqubata fid dunya. Akan ku segerakan azab, kuhukum mereka di dunia ini, kata Rasulullah SAW. Ini penting masyarakat muslimin. Saya menggambarkan wajar kalau para sahabat dulu dari masyarakat yang oleh Allah disebut wa in kanu lafi dolalim mubin. Dulunya masyarakat dolal, sesatnya mubin banget. Mubin itu banget ya. Sesatnya luar biasa. Di kemudian hari dalam waktu kurang lebih 15 tahun, 14 tahun mereka menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang menaklukkan dunia. Wajar, kenapa? Seorang tetangga ketika dia punya ilmu, dia punya kewajiban dan punya perasaan, ada panggilan iman untuk menyampaikan ilmu kepada tangganya. Sehingga apa? Kecepatan upgrading masyarakat itu luar biasa. Jadi nggak menunggu TOT ya, training of trainer, nggak perlu, nggak menunggu tablik umum, nggak menunggu. Begitu dia punya ilmu, dia sampaikan kepada masyarakatnya, dia sampaikan kepada kawannya. Wajar upgrading masyarakat pada zaman Nabi itu luar biasa. Padahal nggak ada universitas, nggak ada kampus jamaah sekalian, nggak ada kampus. Kampus Nabi itu cuma satu, masjid. Ya. Makanya Anda mungkin kebayang kan, kok bisa ya orang-orang yang nggak bisa baca, kan masyarakat ummi. Ya, mereka kan masyarakat ummi. Ummi itu ada kalimat ummu. Ummu tadi ibu. Masyarakat Arab disebut masyarakat ummi karena diibaratkan seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, dari rahim ibunya. Apa itu? Bayi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis dan nggak bisa berhitung. Tapi kenapa kok di kemudian hari percepatan itu luar biasa? Karena Nabi mampu menyadarkan masyarakat bahwa ngajar itu bukan kewajiban ustadz saja. Dan belajar gak harus nunggu panggilan Rasulullah untuk belajar. Tapi semua terlibat belajar, mengajar, dan Masya Allah Nabi betul-betul mengapresiasi orang belajar. Kalau kita ingat pada perang Badar, Nabi Muhammad SAW menangkap kurang lebih 70 tawanan. Kemudian Nabi Muhammad SAW 70 tawanan ini dibebaskan dengan tebusan. Ada yang menebus dirinya dengan uang, ada yang menebus dirinya dengan harta lainnya. Tapi di antara mereka ini Nabi Muhammad mengatakan kalian boleh menebus dirinya dengan mengajarkan menulis, membaca dan berhitung kepada, misalkan kalau Anda berhasil mengajar 5 anak muhajirin, anak kaum muslimin, mengajar mereka berhitung, membaca, menulis, kamu boleh bebas. Begitu berharganya ilmu di hadapan Nabi. Ya. Beda sama negeri kita ini. Otak profesor yang sekolah 30 tahun kalah jauh dengan tarian penyanyi. Sekali tampil mereka 200 juta. Profesor sekali ngajar dihargai cuma sekian. Ini terjadi di negeri kita jamaah sekalian. Para profesor dari luar negeri seharusnya diapresiasi. Malah justru yang diapresiasi adalah K-pop dari Korea sama sang kiai. Jadi betul-betul bermasalah negeri kita nih jamaah sekalian. Saya kadang melihat itu, saya lihat tarifnya para penyanyi itu, mahal juga ya. Dulu, salah seorang penyanyi saya nggak sebutkan, ya, itu sekali membawakan satu nyanyian itu dihargai 200 juta, ngeri pak, dapat Avanza baru tuh. Profesor ngajar
30 jam dalam sepekan, misalkan ya, itu dihargai cuma sekian ratus ribu. Nah, masalah muslim kembali saya sampaikan. Maka wajar kalau percepatan masyarakat kita dengan masyarakat zaman Nabi beda. Tadi bagaimana Nabi Muhammad menghargai ulama, bagaimana Nabi Muhammad mengapresiasi sebuah ilmu, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW menyemangati masyarakat di sekitarnya, masyarakat untuk belajar dan mengajar. Kebayang gak sih masyarakat Badawi, orang yang gak tertata akhlaknya, yang dulu suka pemabuk, pezina, pencuri, sukanya perang, itu diislah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam waktu kurang lebih 14 tahun langsung bisa mendirikan negara. Dan negaranya bukan negara main-main, negara kuat ya mas kalian. Tuh, Masya Allah, luar biasa metode Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semangat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam dakwah salah satunya apa? Semangat untuk mencerdaskan masyarakat dan menganjurkan masyarakat untuk belajar dan menghilangkan kebodohan di tengah mereka. Baik jemaah sekalian, ini poin yang keempat ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari sini ya. Kemudian yang terakhir dari hadis tadi apa? Bahwa orang yang tidak mau belajar dan tidak mau mengajar dosa. Seorang alim yang punya ilmu tidak mau mengajarkan ilmunya, maka dia berdosa. Sebagaimana orang yang tidak punya ilmu, nggak mau belajar juga berdosa. Sama-sama akan dihukum oleh Allah di dunia dan dihukum juga di akhirat nanti. Sama-sama dihukum jemaah sekalian. Hukuman orang bodoh apa? Banyak. Hanya terjerembab dalam muamalah-muamalah yang melanggar syariat, riba, kemudian hubungan-hubungan yang diharamkan oleh syariat. Saya itu pernah dalam sebuah kajian didatangi oleh seorang ibu-ibu pakai masker gitu kan. Kalau saya lihat dari sisi pakaiannya kayaknya orang kaya, dan ternyata orang kaya banget ya. Saya keluar mobilnya lumayan ya, pas selesai kajian. Nangis, saya heran. Baru berdiri di depan saya nangis. Apa wajah saya menyedihkan gitu ya? Saya bilang, Bu, duduk aja, kita ngobrol ya. Saya turun duduk. Duduk saya, dia ngobrol. Saya panggil takmirnya, Mas, temani saya. Boleh? Saya ditemani sama orang? Oh boleh. Saya temani sini saya Mas. Kamu duduk menjauh aja, saya duduk situ. Ibu ini mau cerita. Salah satu yang dia keluhkan apa? Ustaz, saya 35 tahun menikah dan saya baru tahu bahwa hukum pernikahan saya batal. 35 tahun. Baru tahu bahwa pernikahannya itu nggak sah. Dan dalam syariat pernikahan jenis itu disebut zina. Apa itu? Suaminya Kristen, non Muslim. Udah punya anak 2 Ustaz. Apa masalah? Ini kenapa terjadi seperti itu? Karena mungkin di awalnya dia nggak begitu memperhatikan ilmu agama. Dia cerita memang saya dulu nggak begitu peduli dengan ilmu agama karena memang dilahirkan dari keluarga yang tidak begitu peduli dengan ilmu agama. Nah, ini diantara hukuman jamaah sekalian. Apa sekarang hukumannya? Selanjutnya bagaimana? Dia harus berpisah dengan suaminya karena haram. Dia juga terlibat dalam bagaimana saling mempengaruhi anaknya untuk Islam sama untuk non Muslim. Luar biasa juga kan? Hukumannya, hukuman dari tidak mau belajar. Ada lagi hukuman-hukuman lainnya. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pertama. Hadis kedua, sebenarnya masih sambungan hadis ini adalah apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, akhirnya orang-orang pada bisik-bisikan, kira-kira yang dimaksud oleh Nabi kelompok yang tidak mau mengajarkan tetangganya, ada kabilah yang cuek dengan kebodohan tetangga kabilah-kabilah lainnya, itu siapa? Akhirnya ada yang menyebut kelompok kabilah Al-Asy'ari. Al-Asy'ari yaitu sebuah kabilah dari Yaman. Ya, ada salah seorang sahabat namanya siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Kelompoknya kaum Asy'ari. Akhirnya orang-orang Asy'ari begitu mendengar, ingat ya, Asy'ari itu banyak makna loh ya. Ya, Asy'ari bisa bermakna akidah Asy'ariyah sebagaimana Nahdlatul Ulama, ya. Pengikutnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya.
Al-Asy'ari bisa bermakna kabilah. Ya, ini kabilah kalau ini ya. Karena dulu belum ada kelompok Asy'ari sekarang. Nah, mereka pun menemui Nabi. Kemudian mereka berkata begini, "Ya Rasulullah, dzakarta qauman bi khairin wa dzakarna bi syarrin fama baluna?" Ya Rasulullah, Anda menyebutkan sebagian kabilah dan memuji mereka, memberikan apresiasi kepada mereka. Wa dzakartana, dan saat engkau menyebutkan kami, padahal Nabi enggak menyebutin sebenarnya, tapi mereka merasa. Kemudian Anda bisyarrin, menyebut kami dengan sesuatu yang buruk. Fama baluna, memang kami salahnya apa? Nabi Muhammad menjawab, la yufaqihanna qaumun jiranahum, hendaklah satu kaum mencerdaskan tetangganya, wala yufattinannahum, dan membuat mereka pinter, wala ya'murannahum, memerintahkan mereka berbuat baik, wala yanhaunahum, kemudian hendaklah sebagian kaum melarang tetangganya untuk berbuat kemungkaran, wala ta'allamuna qauman min jiranihim wa tafattanunahum wa tafaqqawnahum aula wajranhum uqubata fid dunya. Beliau mengulangi hadisnya tadi. Dan tetangga yang tidak punya ilmu belajar kepada tetangganya, kalau tidak akan kuhukum mereka di dunia. Akhirnya kaum Asy'ari paham bahwa hadis ini ditujukan kepada mereka, walaupun Nabi enggak menyebut. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, anufattinu ghairana? Ya Rasulullah, apa kami punya kewajiban untuk mencerdaskan orang-orang di sekitar kami? Beda sekarang ya. Sempenting anakku sempinter. Apalagi sebagian orang tuh bersaing. Anakku harus jadi juara. Bagaimana caranya supaya supaya yang lain itu bodoh. Ya, kan begitu kadang ibu-ibu kan begitu kadang ya. Anakku biar pinter. Anak yang lain yang bodoh. Biar anakku yang disebutkan, biar keluarga yang disebutkan, namaku yang disebutkan dalam pengumuman dan lain sebagainya. Padahal itu bertentangan dengan syariat, nggak boleh. Justru kita berpikir bagaimana mencerdaskan bersama-sama. Nggak harus anak kita yang pinter, tetapi bagaimana semua tentang kita juga terlibat supaya bisa pinter. Kemudian fa'ada qaulahu alaihim, maka Nabi Muhammad SAW mengulangi lagi kalimat-kalimat tadi. Hendaklah satu kabilah mengajarkan kabilah lain, mencerdaskan kabilah tetangganya, memerintahkan mereka untuk berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan mungkar. Dan hendaklah kabilah-kabilah yang belum belajar kepada kabilah yang lain. Jadi Nabi Muhammad mengulangi berkali-kali. Kemudian kaum Asy'ari, kabilah Asy'ari mengatakan, anufattina ghairana, apakah masih punya kewajiban untuk mengajarkan mereka ya Rasulullah, mencerdaskan mereka? Nabi Muhammad mengulangi kalimat yang sama tadi. Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, berikan waktu kepada kami 1 tahun. 1 tahun ya Rasulullah, kami akan mencerdaskan mereka, kami akan mengirimkan guru-guru ngaji kepada mereka, dan kami akan bekerja sama dengan mereka dalam belajar dan mengajar. Akhirnya jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberikan waktu mereka 1 tahun sambil mengingatkan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, di mana Allah mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu yatadun la kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Jadi singkat cerita, Nabi Muhammad SAW memberikan waktu pada mereka 1 tahun untuk mengajar kabilah-kabilah di sekitarnya yang masih dalam kondisi awam. Dan Nabi Muhammad menutup wasiatnya kepada kaum Asy'ari dengan membacakan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Apa firman-Nya? Lu'inal ladzina kafaru. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang kafir min Bani Israil, dari kalangan Bani Israil. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melewati lisannya Daud dan lisannya Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka? Dzalika, karena mereka ini asau, berbuat maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka telah melanggar batas.
Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, dan di antara kebiasaan buruk mereka yang melahirkan kemaksiatan adalah apa? Mereka tidak membiasakan diri melakukan nahi mungkar atas perbuatan-perbuatan sebagian kelompok mereka. Labi sama kanu yaf'alun, dan sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Baik jemaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari dialog ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kaum Asy'ari mengajarkan kepada kita untuk tabayyun. Ketika mereka mendengar desas-desus di tengah masyarakat bahwa kelompok yang dikritik oleh masyarakat, oleh Rasulullah SAW di mimbar adalah mereka, maka mereka tidak ingin suudzon kepada Rasulullah SAW. Langsung datang kepada Nabi, kemudian tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau memuji sebagian kelompok, sementara saat menyebutkan kami, engkau mengkritik kami? Kami salahnya apa ya Rasulullah? Namanya apa? Tabayyun jemaah sekalian. Itu penting. Tabayyun, untuk memperjelas masalah. Karena hari ini jemaah sekalian, seringkali terjadi perpecahan di antara kita, satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu jamaah dengan jamaah lain, satu ustadz dengan ustadz lain. Apa? Tidak ada proses tabayyun. Tidak ada proses tabayyun. Akhirnya apa? Semua berkesimpulan dengan cara berpikirnya mereka. Itu yang paling buruk. Ketika kita melihat sebuah masalah, lalu menyimpulkan dengan cara kita menyimpulkan sebuah masalah, itu salah. Karena orang tuh punya cara menyimpulkan yang berbeda-beda. Nah, Rasulullah SAW mengajar kaum Asy'ari, para sahabat dari kabilah Asy'ariyah, mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk tabayyun dalam masalah apapun. Tabayyun jemaah sekalian. Kalau kalau mereka ini dikritik, tabayyun sama Nabi Muhammad SAW. Nah, beda halnya kalau orang tersebut dia tertuduh. Kalau dia tertuduh, kewajiban dia adalah menjelaskan tentang tuduhan tersebut. Menjelaskan tuduhan tersebut. Orang yang ada di mauqi'ut tuhmah, yang berada dalam posisi dituduh, dia bukan menyuruh orang lain tabayyun kepada dia, enggak. Tapi dia harus menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar. Begini contohnya. Nabi suatu saat sallallahu alaihi wasallam itu pernah subuh hari bersama dengan istrinya, sehingga saya Sofiyah. Beliau jalan-jalan sama Sofiyah mau ke masjid. Pagi hari buta di tengah kegelapan. Akhirnya para sahabat heran. Nabi kok bersama dengan perempuan? Siapa? Jangan-jangan istri baru atau bagaimana ya? Akhirnya sebagian sahabat itu ngikutin Nabi. Nabi pun tahu ini ada sahabat yang buntuti mereka. Nabi pun diam dan Nabi mengatakan, "Ruwaida, kalian pelan-pelan, jangan langsung berkesimpulan. Sesungguhnya setan berjalan di darah kalian itu dengan lancar. Sesungguhnya perempuan ini adalah Sofiyah. Ini adalah istriku Sofiyah." Akhirnya para sahabat mengatakan, "Mohon maaf ya Rasulullah, kami menyangka siapa-siapa." Nah, ini coba lihat. Nabi dalam posisi tertuduh dan Nabi kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Hari ini ada sebagian orang tertuduh tapi nggak mau menjelaskan dirinya, minta orang tabayyun. Contohnya di sini ada tokoh Syiah di Solo ini. Dituduh Syiah karena berbagai macam pernyataan dia. Dia nggak pernah menjelaskan dirinya bahwa dia bukan Syiah, tapi nyuruh orang untuk tabayyun. Itu terbalik itu caranya. Karena dia di mauqi'ut tuhmah, di posisi tertuduh, seharusnya dia menjelaskan bahwa saya nggak seperti itu. Ini loh buktinya. Sebagaimana Nabi, ketika Nabi di posisi tertuduh, beliau menjelaskan, "Oh, ini Sofia, ini loh Sofia, istri saya. Ya, ini Sofia istri saya." Ya, menjelaskan karena beliau posisi tertuduh jemaah sekalian. Nah, sama kalau ada orang posisi tertuduh, dia harus menjelaskan bahwa dia begini-begini. Ya. Nah, baik, jemaah sekalian, ini yang perlu kita pahami ya. Jangan dibalik-balik ya cara berpikir ya. Karena hari ini saya kemarin sempat buat status di Facebook gitu. Itu sampai diserang dalam waktu 3 jam ribuan komentar. Kaget saya. Hampir anjlok Facebook saya. Kenapa? Karena saya bilang di Solo ini ada seorang tokoh Syiah. Saya yakin bahwa dia Syiah. Namanya Mr. M saya bilang. Langsung buzzernya. Rame. Tabayyun dulu. Lah, dia tertuduh melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dituduhkan. Seharusnya kewajiban dia sebagaimana Nabi menjelaskan, bukan orang yang menuduh kemudian tabayyun. Kenapa? Karena tabayyun nggak pernah rampung. Ya. Terus saya masih ingat beberapa tahun yang lalu mau tabayyun di Masjid Al-Huda sini.
Itu Masjid Al-Huda mana? Di situ ya. Yang mau masuk ke Pondok Putra itu. Mau tabayun, udah kumpulkan semua orang. Kita datangkan Ustadz Anung dulu, Anung dari Jakarta, Ustadz Farid Ahmad Uqbah sebagai pakar Syiah. Datang karena ingin mengikuti proses tabayun. Dia mangkir. Alasannya apa? Alasannya sudah ada janjian sama orang lain. Itu ada. Ya. Baik jemaah sekalian. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kedua, sebelum saya tutup, adalah apa jemaah sekalian? Para sahabat mengajar kepada kita bagaimana semangat untuk berdakwah. Anda bayangkan, kaum Asy'ari begitu tahu bahwa mereka yang tertuduh dan mereka yang dikritik sama Nabi. Apa kata mereka, ya Rasul? Beri waktu kepada kami berapa? Setahun saja loh. Sekarang S1 saja berapa? 4 tahun kalau nggak molor. S2 berapa? 2 tahun nek nggak molor. S3 4 tahun kalau nggak molor. Ini sahabat saking semangatnya, ya Rasul, cukup setahun. Kami akan mencerdaskan mereka. Beri waktu kepada kami setahun. Kami akan mengajarkan tetangga-tetangga kami. Tetangga mereka itu bukan satu kabilah, berbagai macam kabilah. Dan mereka menyanggupi untuk mengajarkan kabilah-kabilah tersebut. Maka wajar kalau pada zaman Nabi itu upgrading para sahabat cepat sekali belajar yang jamaah sekalian. Jadi nggak nunggu lama-lama untuk pinter dan untuk belajar. Kalau kita ini kadang ngaji sejak tahun 2000 atau tahun 2015 ngajinya. Sampai 2021 ya masih ngaji. Suruh kultum ya masih kaku ya. Jadi seringkali kita ini istiqomah di atas sebagai orang ngaji ya. Nggak mencoba untuk menjadi orang yang mengajar. Cobalah sebagaimana para sahabat ya, belajar, mengajar. Yang terakhir jemaah sekalian adalah apa? Ayat ini, ayat yang dibaca oleh Nabi yaitu surat Al-Maidah ayat 78 79 mengajarkan kepada kita tentang sebuah prinsip apa itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan di sini Allah menjelaskan orang-orang Bani Israel dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena maksiat dan berbagai macam perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Kenapa perbuatan mungkar ini jadi menyebar, kemudian menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka? Wa kanu ya'tadun, menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka. Kenapa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Karena mereka tidak terbiasa mengingkari kemungkaran. Akhirnya apa? Kemungkaran yang awalnya orang tabu melakukannya, karena nggak ada yang mengingkari, lama-kelamaan menjadi kebiasaan, bahkan menjadi budaya dan tradisi. Di negeri kita malah ormas yang melakukan nahi mungkar itu dibubarkan, ya, dibubarkan. Itu artinya apa? Sama dengan menghalalkan diri untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang perlu kita pahami. Jadi sekali lagi tetap kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama kepada keluarga kita dulu, kemudian nanti akan menyebar di masyarakat kita. Baik, ini poin yang bisa kita ambil di kali ini. Insyaallah nanti kita akan lanjut tentang bab berikutnya ya. Kita akan sampai di sini dulu apa yang kita sampaikan. Mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.